Halo semua, selamat datang di channel Dalam Dengerin Cerita Film. Bersama saya Billy Gede akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Hear Me. Film ini berasal dari negeri tirai bambu, bertajuk romantis, percintaan, dan ini dirilis pada tahun 2009 di China. Sebagian dari kalian udah pernah menonton. Tapi buat yang belum nonton, tenang, Billy Gede bakal nemenin kalian. Billy Gede sudah merangkumnya sesimpel mungkin. Dan kalian duduk yang manis, siapkan kopi, rokok, udut, spoon goreng semuanya. Langsung kita intro dulu. Scene di awal kita diperlihatkan lensa kamera yang membidik ke arah seorang gadis perenang. Sang pemilik kamera tersebut bernama Yang Yang, dan gadis perenang tersebut bernama Xiao Feng. Mereka berdua adalah kakak beradik, di mana Xiao Feng yang menjadi kakaknya. Terlihat sang adik menyemangati sang kakak menggunakan bahasa isyarat. Jadi sob, di sini tuh letak keunikan film ini, yang nanti bakal kalian ketahui di penghujung film. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pemuda tampan yang bernama Tianko, yang seorang pengantar makanan datang membawa pesanan nasi kotak kala itu. Dan di sanalah ia bertemu Xiao Feng dan Yang 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 sedang mengobrol. Dan mereka dikagetkan oleh kemunculan Tianko yang bermaksud menagih pembayaran nasi kotak. Di sana pula Tianko yang menyempatkan diri berbicara dengan Yang Yang dan menggunakan bahasa isyarat. Lalu Yang Yang terlihat terburu-buru langsung berpamitan kepada sang kakak dan bergegas meninggalkan mereka berdua. Tianko yang penasaran kemudian bertanya siapa gadis cantik yang barusan. Dan sang kakak menjawab bahwa itu adalah adiknya. Dan film pun semakin menarik ketika Tianko dan Yang Yang saling melempar senyum. Di luar gedung, Yang Yang sempat mengalami kecelakaan karena dikagetkan oleh pemain skateboard. Tianko yang menyaksikan hal tersebut langsung membantu dan mengantarkan Yang Yang ke rumah sakit. Sesampainya di depan rumah sakit, Tianko langsung bergegas berpamitan dikarenakan ia harus mengantar pesanan lain. Namun ia tak lupa untuk meminta nomor MSN milik Yang Yang. Scene berikutnya terlihat Tianko yang sedang dimarahi oleh ibunya dikarenakan ia telat mengantar pesanan. Dan ia pun dihukum untuk memakan semua pesanan yang batal dikirim, sambil terlihat memperlihatkan handphonenya kala itu. Keesokan harinya, tanpa sengaja Yang bertemu Tianko yang sedang berjualan nasi kotak di pinggir jalan. Mereka saling menyapa, dikarenakan kemarin lupa berkenalan dan mengucapkan terima kasih. Dan Tianko pun meminta foto kepada Yang, serta mengajaknya duduk di taman. Beruntung, nasi kotak yang sengaja disisakan satu porsi kini telah diberikan ke Yang. Dan saat Yang berniat untuk membayar, terlihat Yang tak memiliki uang yang cukup. Namun Tianko menawarkannya untuk pergi bersamanya menonton bioskop sebagai ganti atas pembayaran nasi kotaknya. Terlihat Yang tidak menyanggupinya. Dan Yang kembali bergegas pergi meninggalkan Tianko. Di rumah, terlihat Tianko sedang duduk di depan komputer. Ia membaca ulang pesan-pesan yang tidak satu pun dibalas oleh Yang. Dan ia pun merangkai puisi sebagai ungkapan kekagumannya kepada Yang, layaknya sedang jatuh cinta. Lalu ia dikagetkan oleh sang ibu yang sempat menguping kelakuan Tianko dan mentoyornya. Dan terlihat pesan Tianko yang tengah dibalas oleh Yang dan bertanya apakah ia mau ikut ke tempat gym kakaknya. Sesampainya di gym khusus renang, terlihat Tianko dan Yang sedang duduk berdampingan di kolam. Mereka membicarakan tentang Xiao Feng yang memiliki keunikan sebagai seorang tunarungu, dan mereka pun saling bertukar cerita diri mereka masing-masing. Keesokan harinya, Tianko sedang bermaksud menemui Yang dengan membawa semangkok sup yang ia buat khusus untuknya. Sesampainya di sana, Yang pun meminumnya dan mempersilahkan Tianko masuk ke kontrakannya.
Mereka pun berbincang sejenak dan terlihat sebuah jam alarm berdering dan terjatuh yang menandakan Yang harus pergi bekerja. Di saat Yang sedang berganti pakaian, kita diperlihatkan Tianko yang sedang berimajinasi dan membayangkan Yang sedang memakai kancut, dan seketika Tianko mimisan akibat dari buah pikirannya. Di kolam renang terlihat Xiaofeng sedang mencari-cari kehadiran adiknya. Namun yang kini sedang bekerja sebagai seniman jalanan dikunjungi oleh Tianko yang sedang bermaksud ingin mengungkapkan dirinya yang begitu memikirkan Yang. Dan Yang terlihat tidak menggubris dikarenakan Yang sangat profesional dan totalitas sebagai seniman. Mau tidak mau, Tianko hanya bisa menunggu hingga ia selesai bekerja. Setelah seharian latihan, Xiaofeng pun terlihat lelah dan tanpa sengaja ia ketiduran. Di scene lain kita diperlihatkan Tianko yang sedang pergi bersama Yang mencari warung untuk makan malam. Dan di saat Yang akan membayar, Tianko malah mengeluarkan uangnya dikarenakan Yang terlihat kesulitan menghitung uang receh yang didapatnya siang tadi. Dan saat itu, pemilik warung dan pengunjung lain telah lama menunggu. Di tengah jalan, Yang terlihat marah dikarenakan Tianko dianggap tidak menghargai dirinya karena tak mau menunggunya menghitung uang receh tersebut. Tianko yang mencoba menjelaskan maksud baiknya itu akhirnya sia-sia karena Yang langsung pergi dan meninggalkannya atas kesalahpahaman tersebut. Di tempat lain, suasana yang kini tengah ramai dikarenakan terjadi kebakaran di rumah kontrakan. Dan Xiaofeng yang menderita tunarungu pun sulit dibangunkan oleh tim penyelamat dan sempat pingsan, dan selama beberapa saat Xiaofeng dapat diselamatkan. Mengetahui hal tersebut, Yang segera menyusul ke rumah sakit. Seusai sang kakak siuman, Yang tampak menangis dan menyesal akan kejadian tersebut. Dan Xiaofeng berkata, "Ini bukan salahmu karena aku yang ketiduran," dan menyuruhnya pulang untuk beristirahat karena seharian ia telah bekerja. Hingga mereka pun berpelukan di malam itu. Sesampainya di rumah kontrakan, Yang tengah membersihkan sembari teringat oleh pesan-pesan ayahnya yang sedang bekerja di luar negeri, sedangkan sang ibu telah meninggal sewaktu mereka kecil. Keesokan harinya, tak sengaja Yang mendengar pembicaraan dua orang sahabat Xiaofeng yang mengatakan bahwa Xiaofeng mengalami luka dalam akibat kejadian malam itu dan mengakibatkan ia terancam tak bisa mengikuti kejuaraan renang selanjutnya. Dan di sana pun tampak Yang terlihat menghiraukan telepon dari Tianko yang mencoba menghubunginya. Setelah mendengar pembicaraan tersebut, ia pun bertemu dengan sang kakak. Ia terlihat khawatir dan sang kakak tetap mencoba menenangkannya, sembari menerima sebotol air yang telah disiapkan oleh adiknya. Di tempat lain, tampak Tianko sedang mencari-cari Yang, namun tidak ketemu. Tampak Tianko sangat-sangat merindukan Yang karena sadar dalam hatinya hanyalah Yang seorang dan berharap Yang mau memaafkannya. Dan sempat dihibur oleh seorang pantomim, namun karena kegalauannya yang terlalu berat, akhirnya sia-sia. Suatu ketika ia mendatangi kedai yang mereka kunjungi tempo lalu. Sempat ia tersinggung dikarenakan mereka ngatain Yang seorang tunarungu. Dan Tianko pun beranjak dan pergi sambil meletakkan beberapa uang koin di atas meja. Tianko pun yang kini tengah bingung menantikan kabar dari Yang, namun nihil.
dikarenakan Yang tengah menemani kakaknya untuk masa pemulihan dan persiapan perlombaan. Namun sejenak, Yang terlihat sedang memikirkan Tianko. Scene berikutnya menampilkan Tianko yang sedang curhat dengan sang ayah dan berkata bahwa sang gadis yang ia sukai adalah seorang tunarungu. Apakah boleh ia memacarinya? Begitu kata Tianko. Kemudian scene berpindah yang menerangkan bahwa orang tua Tianko masih belum yakin akan hal itu. Keesokan harinya, Tianko kembali mencoba menemui Yang, namun Yang enggan menemuinya. Sambil ia meletakkan kotak yang berisi replika burung bangau yang terbuat dari kaca yang telah diterima oleh Yang. Tampak sang kakak yang akhirnya mengetahui bahwa adiknya telah menjalin rasa dengan Tianko. Di rumahnya, Tianko terlihat gusar. Setelah berulang kali ia tak kunjung bertemu dengan sang pujaan hati untuk meminta maaf. Dan scene beralih ke tempat latihan Xiaofeng, di mana ia terlihat marah dan melampiaskannya ke Yang. Dan Yang pun hanya bisa bersedih dan pulang ke kontrakannya. Sesampai di rumah, ia dikejutkan oleh Tianko yang telah berdiri di depan pintu dengan sebuah kostum pohon. Sebelum ia ke sana, Tianko sempat mengirimi kata-kata manis kepada Yang, namun Yang terlihat marah dan berkata bahwa mereka berdua tidak pernah cocok. Sembari masuk ke dalam rumah, serta meninggalkan Tianko sendiri di luar. Beberapa saat kemudian datanglah Xiaofeng yang dengan keadaan mabuk berat bertengkar dengan sang adik. Ia mengatakan dengan menggunakan bahasa isyarat bahwa sang adik telah mencuri mimpinya karena seakan-akan yang tidak memiliki mimpi dan terus-terusan berkorban demi impian sang kakak. Walau ia tunarungu, tapi ia tetap memerlukan kehidupannya sendiri. Ditambah persoalan dengan sang pelatih yang menyatakan bahwa ia tak bisa lagi mengikuti pertandingan. Dengan berlinang air mata dan merasakan apa yang kakaknya rasakan, ia mencoba menenangkannya dengan sabar dan meminta maaf. Sang kakak pun kukuh menjelaskan dengan bahasa isyarat kalau ini semua tidak ada hubungannya dengan Yang. Lalu Xiaofeng pun muntah. Yang datang untuk menenangkannya serta berkata bahwa Xiaofeng bukanlah bebannya, melainkan kakak yang ia sayangi. Argumen tersebut diakhiri dengan berpelukannya kakak beradik yang sangat mengharukan. Scene berikutnya terlihat Yang sudah mulai membalas pesan dari Tianko. Ini membuktikan di hati Yang masih ada Tianko, begitupun sebaliknya. Di pagi hari, Xiaofeng dan Yang sedang berkunjung ke sebuah taman burung. Terlihat mereka berbincang sejenak, bercerita tentang masa kecil mereka. Namun yang terlihat masih memikirkan Tianko, dan sang kakak yang telah mengetahui itu menyarankannya untuk menemuinya. Namun yang enggan melakukannya dikarenakan Tianko adalah seorang tunarungu katanya. Guys, di sini Yang belum mengetahui bahwa Tianko adalah pria yang normal. Dia bisa bicara, dia bukan tunarungu. Kemudian Xiaofeng berkata, dengan bahasa isyarat tentunya, kejarlah cintamu dan jangan melepaskan dia. Sejak saat itu, Yang pun menjadi yakin akan cintanya kepada Tianko. Kemudian scene memperlihatkan Tianko yang sedang menerima sebuah kiriman dari Yang. Betapa senangnya hati Tianko kala itu. Lalu ia bergegas mencari Yang dan mereka pun bertemu di sebuah kolam berenang. Terlihat Yang sedang duduk sendiri. Lalu Tianko datang dan berdiri tepat di belakang Yang sambil berkata, Yang, 你到我们家吃饭，好不好？
为什么？你介绍给我爸爸妈妈认识。 Sontak Yang pun kaget dan tidak percaya. Ternyata Tianko yang ia kira tunarungu ternyata bisa berbicara. Namun Tianko mengulanginya dengan bahasa isyarat, lalu Yang pun mengiyakannya. Keesokan harinya, mereka pun pergi menuju rumah Tianko. Setelah disambut oleh ayah dan ibu, tanpa diduga-duga, Yang pun langsung berkata. 喝什么油啊？我愿意。 Sontak mereka bertiga pun kaget dikarenakan yang dikira seorang tunarungu akhirnya berbicara. Oh, mantap. Setelah terjadi hal-hal tersebut, mereka pun masih diselimuti rasa penasaran satu sama lain. Tianko yang bisa berbahasa isyarat dikarenakan ia pernah diajari oleh gurunya ketika ia di sekolah. Sedangkan Yang demi membantu sang kakak yang menderita tunarungu sejak kecil, ia telah belajar berbahasa isyarat sejak kecil. Dan Sin pun memperlihatkan mereka berdua berakhir di sebuah kamar dan bercumbu mesra. Mantap. Jadi pengen. Sin memperlihatkan kejadian 4 tahun kemudian, di mana Xiaofeng yang sudah fit dan siap mengikuti sebuah perlombaan renang. Lihat pula Yang dan Tianko yang hadir memberikan semangat kepada Xiaofeng. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita film Hear Me. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.